Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kedua hari ini sudah jelas saya ingin membahas pertandingan antara Olympiakos lawan Arsenal yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 1-3. Luar biasa, para pemain Arsenal menunjukkan komitmen mereka dan juga kerja keras mereka di atas lapangan sehingga mereka bisa menang dengan skor yang telak. Kenapa saya katakan kerja keras? Karena para pemain Arsenal harus bermain ekstra agresif di pertandingan ini, meladeni permainan agresif dari para pemain Olympiakos yang terus-menerus menekan para pemain Arsenal siapapun yang menguasai bola agar tidak leluasa dalam urusan memberikan passing atau pergerakan individu. Maka itu begitu banyak fouls yang dilakukan oleh para pemain Olympiakos, tapi Arsenal bisa akhirnya menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan karena memang para pemain mau tidak mau harus meladeni permainan keras tersebut. Dan mereka juga mencetak gol yang sulit saya kira, ya 3 gol tersebut. Odegaard, kemudian Gabriel dan juga Elneny, itu bukan gol yang istilahnya bisa kita katakan hoki, ya gol yang berbau keberuntungan. Tapi murni adalah berkat kerja keras para pemain dan juga kemampuan mereka untuk melakukan shooting pada waktu yang tepat, untuk melakukan heading pada waktu yang tepat, atau pada momen yang pas. Nah, jadi kemenangan ini sangat penting bagi Arsenal karena bukan saja mereka meraih kemenangan di kandang Olympiakos, tapi mereka juga membawa balik 3 gol. Mencetak 3 gol di partai tandang tentu adalah keuntungan yang luar biasa bagi sebuah tim pada saat mereka bermain di sistem 2 leg dan bermain di pertandingan tandang terlebih dulu. Kita tahu musim lalu Arsenal tersingkir dari Olympiakos di babak 16 besar, padahal mereka sudah menangkan di kandang Olympiakos, tapi menangnya cuma 0-1 teman-teman. Nah, akhirnya Olympiakos bisa comeback di leg kedua. Malahan Olympiakos yang mencetak gol dulu kan, baru bisa disamakan oleh Arsenal, dan di extra time Olympiakos bisa mencetak gol lagi, jadi Olympiakos mencetak lebih banyak gol pada saat mereka bermain di game tandang mereka. Maka itu Arsenal tersisi musim lalu, padahal secara agregat kan 2-2. So coming into this game, this is an important game for Arteta, karena seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya tentang Arsenal, bahwa musim mereka telah selesai di English Premier League. Saya tidak melihat ada peluang yang besar bagi Arsenal untuk mengakhiri musim kompetisi di top half of the table sehingga nantinya mereka bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Sehingga tampaknya Arteta sudah fokus untuk mempersiapkan timnya bermain di Europa League. Itu bisa kita lihat juga dari rotasi yang sering dia lakukan di English Premier League. Ya, artinya Arteta mengambil resiko melakukan rotasi di English Premier League dengan harapan ya paling tidak timnya ini tidak kalah. Kalau bisa meraih kemenangan, yaitu merupakan bonus. Saya melihatnya seperti itu karena terlihat di game lawan Leicester mereka tancap gas, di game lawan Burnley mendadak para pemain Arsenal kehilangan ide, mendadak para pemain Arsenal tidak bisa meladeni permainan agresif dari para pemain Burnley. Tapi beda di Europa League, para pemain Arsenal bisa meladeni permainan agresif dari para pemain Olympiakos. So this is a big credit to the players of Arsenal, bahwa pada saat sebetulnya mereka dalam kondisi tertekan, mereka dipaksa untuk mundur terus, tapi berkat permainan gemilang dari Odegaard, dari Saka, dan juga saya kira dari Aubameyang, mereka akhirnya bisa mencetak gol. Dan yes, para pemain dari Arsenal yang bermain di lini tengah untuk merancang serangan atau yang bermain di lini depan itu perlu berkontribusi dalam sebuah pertandingan. Dan di pertandingan ini para pemain tersebut berkontribusi, walaupun ada 1 gol dari defender mereka, kemudian ada 1 gol juga dari pemain tengah mereka. Tapi kita lihat bahwa para pemain yang bermain di tengah dan depan ikut terlibat dalam setiap proses serangan yang coba dibangun oleh Arsenal. Teman-teman, itu sangat krusial bagi Arsenal dalam setiap game. Artinya mereka lebih lama menguasai bola, mereka perlu lebih banyak menciptakan peluang, dan tentunya peluang-peluang tersebut perlu diselesaikan untuk menjadi gol. And now teman-teman, saya ingin membahas jalannya pertandingan, tetapi sebelum itu saya ingin membahas line up dari kedua tim. Singkat saja, dari Olympiakos, memang saya tidak begitu familiar dengan para pemainnya, tapi ada Sokratis, mantan pemain Arsenal. Kemudian ada Valbuena, pemain senior asal Prancis, pernah bermain di Marseille. El Arabi, pemain senior asal Maroko. Dan juga Bruma, ya, ini pemain agresif nih, asal Portugal. Jose Sa, not a bad goalkeeper in this game. Banyak saves yang ia lakukan. Dari Arsenal terlihat bahwa Arteta ingin bahwa timnya mencetak sebanyak mungkin gol di partai tandang ini, karena yang dia pilih di depan adalah target man yang biasa mencetak gol, Aubameyang. Kemudian di belakangnya adalah 3 pemain yang punya kemampuan untuk mencetak gol, selain juga dalam urusan mereka nantinya perlu melakukan pergerakan dengan bola, tanpa bola, dan juga perlu
memberikan umpan ke Aubameyang. Jadi di belakang Aubameyang adalah Willian, Odegaard dan Saka ya. 3 pemain ini punya kemampuan mencetak gol, pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bola, dan tentunya delivery bola yang diharapkan bisa tertuju ke Aubameyang atau pemain lainnya yang berada di free position. And then di belakang mereka ada Granit Xhaka dan juga Thomas Partey. Perlu 2 defensive midfielder karena Arsenal akan bermain menyerang di game ini. Plus juga akan ada 2 fullback yang ikut menyerang. Jadi perlu 2 defensive midfielder yang sesekali perlu mengcover area dari kedua fullback pada saat mereka naik ke depan dan terlambat turun ke posisi mereka sebelumnya. So Tierney, Bellerin, David Luiz, dan Gabriel berduet lagi, Ben Leno. Jalannya pertandingan jelas mutlak ya berada di pihak Arsenal dari menit-menit awal kan. Odegaard hampir mencetak gol, umpan dari Tierney. Aubameyang hampir mencetak gol, umpan dari Bellerin. Tapi juga Olympiakos hampir mencetak gol kan. Ini yang saya paling khawatir nih jika ada kesalahan dari para pemain Arsenal. Ya kita lihat bagaimana tuh Odegaard melakukan kesalahan kan. Tidak tahu tuh saya juga dia coba memberikan umpan ke siapa. Gabriel juga kebingungan, dan beruntung bagi Arsenal bahwa Bruma tidak bisa mengkonversikan peluang yang ia diberikan, ya istilahnya kan diberikan oleh Odegaard untuk mencetak gol. So Arsenal need to again score in this game. Maksudnya harus mencetak gol lebih dulu. Ya mereka kan sering mencetak gol nih dalam pertandingan-pertandingan mereka di Europa League. Mereka adalah salah satu tim yang banyak mencetak gol di Europa League. Sudah lebih dari 25 gol plus pertandingan ini. Jadi memang tim ini bermain menyerang terus. And finally they can score kan, golnya cantik sekali tuh. Dari Odegaard, dapat umpan dari Partey, langsung dia syuting pada saat dia melihat tidak ada tekanan ke dirinya. Olympiakos coba untuk menyerang, tapi mereka tidak bisa melewati 2 defensive midfielder dari Arsenal. Bagus nih, Xhaka dan juga Partey. Dan juga kita lihat kedua fullback nih rajin ikut membantu serangan, sehingga Olympiakos tidak bisa juga menyerang, mengandalkan kedua fullback atau wingback mereka. Nah ini yang membuat kesulitan bagi Olympiakos dalam urusan membangun serangan secara perlahan-lahan, sehingga mereka sering kehilangan bola. Pada saat sering kehilangan bola, mereka juga sering melakukan pelanggaran, karena di game ini mereka banyak melakukan pelanggaran, termasuk beberapa pelanggaran yang saya kira keras, ya seperti Valbuena salah satunya kan ke Saka. And lagi-lagi nih yang saya takut, jangan sampai nih ada pemain Arsenal melakukan kesalahan. Dan ada lagi kan kesalahan David Luiz tuh, sepertinya ingin menghadiahi gol ke Olympiakos dan direbut oleh Masouras ya. Dan beruntung lagi bagi Arsenal bahwa Masouras tidak bisa mengkonversikan hadiah yang dia diberikan untuk menjadi gol. Tapi ternyata di babak kedua Ceballos yang kehilangan kontrol, dan pada saat itu kita lihat bahwa Ceballos juga kesulitan untuk mengejar El Arabi, dan El Arabi bisa mencetak gol penyama kedudukan bagi Olympiakos. Arsenal comeback stronger, and kita lihat bahwa Gabriel bisa mencetak gol, umpan dari Willian luar biasa determinasi dari Willian untuk memberikan umpan tersebut padahal tidak mudah, dan juga lompatan dari Gabriel yang cukup tinggi sehingga ia bisa mencetak gol. And then the third goal from Arsenal, what a world class strike from Elneny. Kita tahu ini pemain jarang menjadi pilihan bagi Arteta karena ada Partey, ada Granit Xhaka juga, kapan-kapan Ceballos juga yang main, tapi he did a good thing in this game, bahwa pada saat juga ia melihat ada peluang untuk syuting, langsung dia syuting dan berhasil mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Dan ini adalah kemenangan yang penting dan sangat krusial bagi Arsenal, karena sekarang dengan menang di pertandingan tandang mereka dengan gol yang banyak, ya mereka akan bermain lebih tenang lagi lah istilahnya di kandang sendiri. Ya tapi tetap saja tidak boleh ceroboh kan. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Arsenal di game ini. Ini yang perlu dihentikan, bukan dikurangi lagi, dihentikan. Kalau enggak ya Arsenal ini nanti lebih sering kemasukan gol ya karena kesalahan mereka sendiri, kan sayang. Apalagi mereka sulit untuk mengkonversikan peluang-peluang yang biasa mereka peroleh dalam sebuah pertandingan. So this is a great win for Arsenal, dan saya kira Arteta memang akan berkonsentrasi di Europa League karena memang ya dia sudah tidak punya lagi peluang di Premier League untuk membawa tim ini berada di top 4 atau juga mungkin di top 6. Akan sangat sulit bagi Arsenal. Tapi so far so good in Europa League, dan Arsenal saya kira menjadi salah satu calon juara dari Europa League. Yes, karena form mereka jauh lebih baik, jauh lebih matang para pemainnya bermain di Europa League musim ini daripada musim lalu, dan tentunya fokus mereka akan 100% sekarang berada di Europa League. Kita tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal di Europa League. Silakan teman-teman bisa memberikan komentar dengan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan analisa saya dan menonton konten dari channel YouTube Bola Bung Binder ini. No hate, only football. Salam sepak bola.